warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niamur Rahmaniah, NIM E2019-1064, kelas Perbankan Syariah. Di sini saya akan menanggapi materi ketiga dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMII yang berjudul Ekonomi Tertutup dengan Kebijakan Pemerintah atau Ekonomi Tiga Sektor. Dan di video sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Baik, pengertian ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Jadi di sini rumah tangga sebagai konsumen, perusahaan sebagai produsen, dan pemerintah sebagai konsumen sekaligus pemungut pajak dan sebagai pemberi subsidi kepada rumah tangga atau perusahaan. Selanjutnya adalah siklus perekonomian tiga sektor. Yang pertama yaitu pengeluaran dan pendapatan perusahaan, pengeluaran atau membayar pajak pada pemerintah seperti membayar pajak penghasilan, kemudian pengeluaran perusahaan pada rumah tangga, misalnya gaji atau upah, sewa karena perusahaan menyewakan tanah kepada rumah tangga, bisa juga bunga dan laba. Jadi pengeluaran perusahaan pada rumah tangga bisa berupa gaji, sewa, bunga, dan laba. Kemudian pendapatan perusahaan bisa diperoleh dari pemerintah yang berbelanja hasil produksi perusahaan sehingga perusahaan mendapat pendapatan. Kemudian pemerintah memberi subsidi kepada perusahaan, misalnya BBM, rumah tangga membeli hasil produksi perusahaan atau meminjam uang kepada perusahaan. Selanjutnya, pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Pengeluaran pemerintah bisa saja karena membeli hasil produksi dari perusahaan, misalnya bangunan dan lain-lain. Kemudian pengeluaran rumah tangga atau individu bisa berupa gaji atau upah, yaitu pemerintah membayar pegawai negeri sipil. Kemudian pendapatan pemerintah bisa diperoleh dari pajak perusahaan ataupun pajak perseorangan. Dan yang selanjutnya pengeluaran dan pendapatan rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga pada perusahaan, misalnya rumah tangga membeli barang hasil produksi perusahaan seperti makanan, pakaian, kebutuhan pokok, dan lain-lain. Kemudian pengeluaran rumah tangga kepada pemerintah bisa berupa pajak perorangan. Kemudian pendapatan rumah tangga dari perusahaan bisa diperoleh dan upah yang dibayarkan pada rumah tangga. Jadi dalam ekonomi tertutup, enggan kebijakan pemerintah atau ekonomi. Tiga sektor ini tidak ada ekonomi yang berhubungan dengan luar negeri, hanya dalam lingkup negara saja, yaitu perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Tidak ada ekspor maupun impor saat kekurangan produksi. Adanya campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting, yaitu yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah akan menambah pengeluaran agregat pada industri dan rumah tangga, yaitu ada tambahan modal sehingga pengeluaran juga akan bertambah. Yang kedua, kemungkinan pemerintah melakukan perbelanjaan dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Dalam ekonomi tiga sektor belum ada perdagangan dengan luar negeri karena ekonomi tiga sektor ini dinamakan ekonomi tertutup. Selanjutnya, aliran baru dalam siklus aliran pendapatan. Yang pertama, pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pendapatan pemerintah. Nah, jadi pembiayaan pajak oleh rumah tangga perusahaan kepada pemerintah itu merupakan pendapatan pemerintah. Yang kedua, pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan itu seperti kursi, meja, dan lain-lain. Yang ketiga, aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga, pembayaran atau penggunaan faktor-faktor produksi rumah tangga oleh pemerintah itu bisa berupa pajak.
Selanjutnya, pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk 3 tujuan. Yang pertama, membiayai konsumsi atau C. Yang kedua, ditabung atau S. Yang ketiga, membayar pajak atau T. Dalam keseimbangan berlaku perusahaan, yaitu F sama dengan C plus I plus G. Tiap tingkat pendapatan nasional berlaku Y sama dengan C plus S plus T. Selanjutnya, pajak langsung dan tak langsung. Yang pertama yaitu pajak langsung. Jenis pungutan secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Contohnya seperti pajak industri, pajak gaji, dan lain-lain. Yang kedua, pajak tak langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Bentuk-bentuk pajak pendapatan. Yang pertama, pajak regresif. Ya, persen turun ketika pendapatan naik. Yang kedua, pajak proporsional, ialah persen pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatan. Yang ketiga, pajak progresif, ialah persen pajak naik ketika pendapatan naik. Cukup sekian tanggapan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.